terjadi di majelis kita ini, masjid kita ini, dalam rangkaian ibadah sholat subuh yang dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan kita melanjutkan yang kemarin, yaitu mengenal Allah. Ada 3 hal yang penting yang harus kita pahami, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama. Dan kita sudah mempelajari tentang mengenal Allah, bagaimana Allah itu minta disebut dengan Allah dan tidak boleh disebut dengan yang lain. Kalaupun mau menyebut dengan yang lain maka menggunakan Asmaul Husna. Kemudian kita sudah mempelajari tentang mengenal Allah secara rububiyah, artinya kita mengenal Allah tidak cuma sekedar dengan istilah Tuhan, tapi yang lebih tepat adalah Roh, karena di situ ada menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memelihara, menjaga, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah sebagai Roh atau tidak paham istilah Roh, hanya diterjemahkan sebagai Tuhan, akhirnya nanti dia menyatakan Allah sebagai Tuhan, tapi di sisi lain dia takut sama yang lain. Dia menyatakan Allah sebagai Tuhan, tapi ketika urusan rezeki dia mencari dari tempat yang lain, kan? Mungkin yang pesugihan dan seterusnya. Maka disitulah kegagalpahaman sebagian orang. Kemudian kita juga sudah masuk ke mengenal Allah secara uluhiyah, bagaimana semua bentuk ketaatan, bentuk peribadatan, bentuk ketundukan kita hanya pasrahkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada yang lain. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke mengenal Allah secara nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebenarnya pertama, kedua, dan ketiga ini saling terkait, makanya tidak bisa dipisahkan. Walaupun pembagian ini yang melakukan para ulama agar memudahkan kita dalam belajar. Sama halnya dengan fikih. Zaman Nabi itu gak ada kitab fikih, gak ada kitab nahwu, gak ada kitab sorof, gak ada kitab macam-macam. Tapi karena Islam menyebar luas keluar Jazirah Arab, maka diperlukan metodologi agar memudahkan orang dalam belajar. Sehingga tadi disampaikan Seninnya belajar akidah, Selasanya belajar fikih. Nah, karena mendekati Idul Adha, maka belajarnya fikih dimulai dari Idul Adha. Tapi belajar fikih yang sebenarnya mulainya dari Toharoh. Artinya nanti setelah kurban ya kita balik ke Toharoh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar itu bukan berarti kemudian kita tidak paham atau tidak tahu sebelumnya, bukan ya. Bisa jadi kita sudah tahu, tapi dengan kita belajar kita kemudian mengkonfirmasi apakah pengetahuan yang kita miliki ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang benar apa enggak. Karena saya sering mendapati ngapunten ini, banyak orang yang bahkan umurnya sudah sepuh, tapi cara sholatnya masih banyak yang keliru. Sudah umur 60, sholatnya Allah Akbar. Jadi jangan cari di kitab fikih manapun nggak ketemu. Nggak ketemu berarti salah gitu. Tapi kalau ketemu itu berarti khilafiyah. Misal Allah Akbar kalau di sini atau di dada itu ada, atau begini itu ada, berarti itu khilafiyah. Nek khilafiyah nggak apa-apa. Tapi kalau udah begini, nah itu nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada berarti salah. Nanti mulai sini dikatakan tentang sisi wow, itu berarti salah Pak. Nah, dan itu saya melihat beliaunya sudah sepuh gitu. Makanya rugi kan sholat puluhan tahun tapi salah. Sehingga pentingnya mengkonfirmasi pengetahuan kita ini sudah sesuai apa enggak, ini sesuai ilmu apa enggak, itu agar kayak gitu loh. Kita tuh di akhir-akhir waktu kita di dunia ini jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan cara salah, karena Allah tidak mau disebut dengan cara yang salah, apalagi disembah dengan cara yang salah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang ngomongkan akidah dulu, asma wa sifat. Nah, tentang asma wa sifat ya, kita seorang muslim harus mengimani bahwasanya seluruh nama dan sifat-sifat Allah itu sudah ditetapkan. Ya siapa yang menetapkan? Ya Allah. Kita tinggal mencari tahu. Nah disitulah kita ini belajar. Dan disebutkan dalam Quran surat
Al-A'raf yang kemarin sempat saya singgung bunyinya, ayat 180. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, ini kata perintah. Dalam usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah kata perintah itu berarti wajib. Misal orang bapak ngomong ke anaknya, sinau, jamiah ini kok dolan, sinau. Kira-kira anaknya tetap dolan, bapaknya rasulullah mboten lesu. Karena apa? Mewajibkan kepada anaknya, ini jam kamu belajar, bukan main. Tapi nek bahasanya jamiah ini mendingan kowe sinau. Nah, itu berarti kan pilihan. Gitu loh. Nah, maka begitu di sini dikatakan fad'uhu biha, tidak ada pilihan. Kita diminta untuk menyebut nama Allah dengan nama-nama yang baik yang sudah Allah tetapkan. Dan jangan mencari nama yang lain gitu. Nanti ada orang panggil Allah dengan Sang Hyang Widi, itu enggak benar. Ada lagi yang memanggil dengan penyebutan macam-macam, itu enggak benar. Nah, kemudian wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang loh. Yang membahasakan menyimpang itu dah Allah. Dalam apa? Dalam menyebut namanya. Pernah saya singgung di sini tahu ada seorang dokter tafsir, dosen tafsir mengatakan Muhammad itu salah satu nama Allah. Ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Sehingga nek kamu minta ya Muhammad bila ini itu tidak apa-apa. Itu jelas menyimpang. Neng lucunya nopo masih banyak yang manggil, masih banyak yang pakai ini menjadi potret Bapak Ibu rahmatullah Allah. Bahwasanya memang keadaan kaum muslimin di Indonesia ini nggih ngoten niku aneh-aneh. Sehingga ya wong aneh ya payu. Saestu. Lah wong edan dianggap wali gitu kan. Padahal kula nek ningali tadi dia, ngoten niku nggih enten dadi wong edan mlaku ditututi terus ditawari panganan, misal es krim ngoten to. Dek mangan karo mlaku. Bareng rampung walaupun enggak habis, niku es krimnya dibuang. Karo sing ketutke niku dienggo royokan terus ditutuke eling mangan. Lah aku ndelok bentuke wong edan iki gila. Berarti lo tak dianggap dengan wong edan niku. Dan itu di Indonesia ada dengan bahasa-bahasa apa wali majeduk. Jadi saking cintanya sama Allah sampai logika nalar pikir warasnya itu hilang, kecabut katanya. Saking cintanya edan. Maka pertanyaannya sekarang, siapa yang paling cinta kepada Allah? Pak. Siapa yang paling cinta kepada Allah di muka bumi ini? Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad gila? Tidak pernah. Makanya nanti juga ada orang yang mengatakan ini orang saking ma'rifatnya kepada Allah, maka dia nggak perlu sholat. Siapa yang paling ma'rifat kepada Allah? Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad nggak sholat? Tidak pernah. Bahkan Nabi dalam kondisi sakit keras pun Nabi tetap sholat di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Pentingnya belajar ini konten itu. Jadi nggak cuma melu BBI ngetutke buru-buru gedang. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah mengingatkan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggal no, ojo cedak-cedak. Tinggal no itu jangan deket-deket. Sama halnya ketika sudah ditulis di suatu rumah, awas aji galak. Lah kok nekat melompat pagar itu dicopot tenan toh gitu. Ada ditulis sih. Maka ketika dikatakan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, jangan kamu deket-deket. Maksudnya itu kesehatan saya ngeten. Loh, kadang yang menyimpang di sebelah ini kan orang gitu. Sebanyak apa ilmu kita sehingga kita bisa sudah memfilter orang sini dia benar sini salah. Kalau kita nggak punya filter yang kuat, tanpa sadar kita akan terbawa pada permasalahan yang samar. Contoh pengajian ibu-ibu isinya sepuh-sepuh, ada yang 60-an, ada yang 70-an. Yang bertanya sama saya itu 60-an. Ustaz, saya mau nanya, berikut Bu, kemarin tuh ada kajian ibu-ibu juga. Di kajian itu ada seorang ustaz yang ngomong gini, Bu, dengan kali garwoni ben tambah gairah niku angsal dulu nonton film porno. Nonton niku sanjange. Nggih, nonton niku menurut jenengan pripun? Ya nek menurut saya ya ampun damel ya ustaz nonton niku. Karena dia sudah mengatakan sesuatu yang jelas-jelas tidak boleh. Sesuatu yang jelas-jelas haram dia halalkan, itu juga parah. Dan jangan hati-hati dia akan ngomong kedua, ketiga, keempat dengan model yang sama. Maka
Makanya seorang muslim yang baik harus hati-hati dalam mengambil ilmu, karena Allah sudah menyebutkan adanya orang menyimpang dan kemudian jauhi. Sayudzawna ma kanu ya'malun, maka mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sudah mengingatkan taraktu fikum amroini, tak tinggalkan dua perkara lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan. Kalau kamu pegang kamu enggak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu Quran dan sunnah. Sehingga ketika di dalam belajar kok yang disampaikan ayat ini, hadis ini, ayat ini, hadis ini, aman ini. Tapi sudah yang disampaikan tadi itu Muhammad itu ismun min asma'illah, macam-macam dibikinnya. Maka pertanyaannya, sebutkan satu ayat, satu dalil atau satu perbuatan sahabat yang melakukan itu. Nah ada, mungkin itu benar. Tapi kalau nggak ada, apa ya terus dibenarkan? Bahkan nggak ada ulama satupun yang melakukan itu. Tiba-tiba dia nongol dengan sensasi seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati sama orang-orang yang aneh seperti itu. Contoh melihat dari Indonesia, ya, ternyata ini dokter, ini profesor, sampai-sampai tafsir, bahkan punya kitab tafsir gitu kan. Dan dia mengatakan bahasanya di dalam Al-Quran perintah tentang jilbab itu sebenarnya bukan menutup kepala dengan kain, tapi jilbab itu maksudnya jilbabi hatimu. Maka saya sama anak-anak perempuan saya, ya kalau mereka mau menutup kepalanya silakan, enggak ya nggak apa-apa, yang penting hatimu. Coba ini nggak ada lafal kayak gini di luar, di ulama-ulama klasik nggak ada. Nabi juga menyuruh kayak gitu. Bahkan ketika ayat yang jilbab turun, para sahabat wanita itu, para sahabat wanita itu korden disaut, saya neng-nengnya kain disaut menutupi gitu. Ini malah menyopot gitu kan. Coba umurnya sekarang udah 70 atau 80-an, udah sepuh orang itu. Adalah kok orang mati-mati gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati saestu. Kemudian ketika kita membicarakan Allah, maka kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan siapapun. Allah sendiri yang meminta itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan siapapun, tidak akan sama. Wa huwas samiul basir, tapi Allah itu juga Maha melihat dan Maha mendengar. Melihat dan mendengar, manusia yang melihat dan mendengar. Secara kata sama, tapi secara metodologinya melihat dan mendengarnya Allah itu berbeda dengan kita. Buktinya apa? Ketika misalnya kita di sini, ada orang di sebelah tembok sana, di luar sana, kita udah nggak bisa mendengar dia ngomong apa, atau kita nggak bisa melihat dia ngapain. Tapi melihat dan mendengarnya Allah melewati semua batas. Bahkan apa yang ada di dalam lautan Allah ya tahu, apa yang ada di dalam tanah Allah juga tahu. Sehingga dalam kata yang sama itu terkandung makna yang berbeda. Makanya nanti Al-Quran menyebutkan ya Allah fawqa aidikum. Tangan Allah di atas tangan kita. Allah punya tangan, tapi jangan samakan tangan Allah dengan tangan kita. Jangankan kita ngomongkan antara Allah dan makhluk. Allah itu khalik, makhluk itu kita. Sesama makhluk aja loh kita nggak mau disamakan. Misal, Pak, jari dengan pinten 5 mas, loro kabeh yo 10. Nah munyuk niku nggih 5 kali 10 itu berarti podo, murah lah ganteng aku. Itu kan bentuk-bentuk lafaz bagaimana kita itu menolak disamakan dengan sesama makhluk. Padahal podo-podo makhluk. Dan bahkan dalam teori evolusi kita itu memang dinyatakan menurut mereka, ini kita nggak usah melu-melu, dinyatakan kita itu asalnya ya dari monyet gitu kan. Monyet terus mulai berdiri terus jadi orang. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini nek jenengan hayati dengan benar, jenengan akan mudah menolak sesembahan selain Allah. Dan tidak misal menungso bentuknya yang tadi, maka kita harus menanamkan dalam pikiran kita. Ini cara bahasa psikologi ini itu brainwashing, cuci otak. Kita harus mencuci otak kita dan kita harus menyatakan bahwasanya Allah itu tidak sama kayak manusia. Makanya begitu kemudian ada orang mengatakan yang namanya dewa atau Tuhan itu kayak gini, kita lihat, oh kok bentuknya kayak kocokku, enak irungnya, enak matanya, enak lambene gitu kan, ya berarti itu tuh. Kemudian ada lagi yang mengatakan Tuhan itu atau dewa itu ini, masih dulu loh, bentuknya kayak munyuk kan kewan, oh, berarti itu. Bahkan parah lagi, ada yang menggabungkan antara manusia dengan hewan, awalnya menungso sirai gajah gitu kan. Ada yang kemudian sirai menungso badannya berbau kepala sama badannya di manusia, kakinya kuda gitu. Nah maka
Itu nalar logika manusia yang sesat pikir, yang tidak ketemu jalannya. Dan alhamdulillah kita diarahkan oleh Allah untuk kemudian sampai pada titik kita menolak itu semua. Parah lagi, ada yang utuh-utuhan langsung nyembah pohon, itu juga nggak masuk akal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti dalam proses munculnya Dajjal akan membunuh seorang laki-laki yang solih, dan laki-laki solih itu dihidupkan lagi. Begitu sudah hidup dia mengatakan, "Kowe mau urip tak pateni, saya kita uripke lho." Kenapa? Karena dia lihat bentuknya manusia. Kedua, dia pun mengatakan bahasanya matamu itu dua, tapi satunya sakit. Artinya gini, sehebat apapun kamu bisa ngapain ke sana kemari, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, menyuburkan tanah yang kering, bahkan mengeluarkan perbendaharaan bumi, mendatangkan hujan, itu bisa kamu lakukan. Ternyata Allah titipkan satu kelemahan yang kamu gak bisa menyelesaikan sendiri, yaitu matamu yang buta. Ini menjadi dalil bahwasanya kamu itu bukan Tuhan. Makanya Allah menyebutkan di dalam Quran tentang Isa Al-Masih dan ibunya dengan kalimat yang ringan. Kalau kita mau menghayati ayat ini tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kita akan paham itu bukan Tuhan. Apa? Kata Allah, karena ya'kulani ta'am. Dua orang ini, anak dan ibunya ini makan makanan. Nek jek gelem mangan, iku wis menungso gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Quran surat ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, Allah menegaskan la ya'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Sehingga ini menjadi antitesis kebalikan dari pernyataan tentang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu yo ngantuk, yo tidur, yo lapar, yo nangis, yo berdoa, tapi Allah tidak. Makanya nanti banyak orang itu bingung ketika ditanya, ketika Isa Al-Masih itu disalib di tiang salib, dia pun berkata, Eli, Eli lima sabah tadi, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Pertanyaannya sekarang, nek dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Maksud dia meminta pada dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, nek emang dia Tuhan, apa susahnya dia turun dari tiang itu? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya nanti ada istilah crucifixion sama crucifixion. Jadi sebuah proses penyalipan dan penyalipan tapi yang fiksi. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita ada di iman ini. Dan ayat yang pendek ini, kalau memungkinkan dengan apalkan As-Surah 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Niku nek jenengan hafalkan dengan hayati, niku jenengan nek ketemu enek wong nyembah kebo langsung refleks laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Orang mungkin Gusti Allah iki kebo ora mungkin. Tidak mungkin. Betapa lemahnya kebo ini ketika enggak dikeluarkan dari kandangnya aja dia harus nyari rumput. Kalau dibuka kandangnya, kalau nggak dikeluarkan dari kandang, dia harus nunggu pengunjung datang untuk ngasih kangkung gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ucul, rebutannya dia ceritanya gitu. Maka logika manusia yang mana yang mau kita ikuti gitu kan? Tentu logika manusia yang paling mulia Muhammad SAW yang paling baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memastikan kalau mau membicarakan Allah, Allah sendiri yang paling tahu tentang dirinya. Makanya ketika kita mau membicarakan Allah, jangan pakai standar manapun kecuali pakai ayat sama hadis. Makanya disebutkan dalam khutbah hajah Nabi SAW, fa inna asdaqul hadisi kitabullah. Perkataan yang paling benar itu Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk ya petunjuknya Muhammad. Apalagi yang mau kita obrolkan ini adalah tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mau nggak mau, ya harus diambil dari dua sumber itu, nggak bisa yang lain. Wong tadi kita ngomongin sholat aja, kalau orang udah nggak ngambil dari sunnah aja harus meleset kok. Ketika ditanya kok ada jubeng ini piye, jawabannya biar tangan kanan mendahului menyentuh hati daripada tangan kiri. Nenek di logika ya koyo bener gitu kan, koyo api gitu loh. Makanya nanti ada perkataan Imam Ali beliau mengatakan qaulul haq urida bihal batil. Ucapannya itu koyo bener, nek aslinya seluput gitu kan. Jadi dia niatnya baik sebenarnya. Tapi yang baik tidak cukup ketika kemudian ngomongkan syariat. Makanya nanti dalam konteks ibadah, syarat ibadah itu dua. Yang pertama niat harus lillahi ta'ala, berarti kan niat baik. Kemudian yang kedua harus muwafaqatis sunnah, harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi.
Kalau nggak sesuai yang nggak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah makanya Allah kemudian menyebutkan di Quran surat Al-Baqarah 140, Qul a'antum a'lamu amillah. Apa dalam konteks kamu berbicara tentang Allah itu yang lebih tahu kamu apa Allah? Tentu kita akan mengatakan sepakat yang tahu Allah, karena yang tahu Allah tentang dirinya, ya disitulah kita mengimani Allah sesuai bagaimana Allah menyebutkan tentang dirinya. Misal dengan punya kesenangan kopi pahit tur kental. Nah terus dengan koncone ini ngomong dan rumah yang mau jenengan parani, mau jenengan datang bertamu. Terus konco jenengan ngomong, iki lho si kae seneng iki kopi legi gitu. Akhirnya kalau sing di rumah dicepake kopi legi. Jenengan dugi, kopi ini kok legi men. Lho, lah terus jenengan remen legi. Emang sing ngomong sapa? Kok iso ngerti nek aku seneng kopi legi. Lah niku rencang jenengan sing niku. Berarti dia ora kenal aku, nek dia kenal aku, kudu dia kok karo aku senengan opo? Senengan iki kopi pahit tur kental. Cara gelasnya sak ini, kopine setengah gitu kan. Kuwi senenganku gitu. Ngoten. Nah kita aja manusia bisa mengatakan seperti itu gitu. Kita punya kesenangan, orang lain kalau nggak nanya ke kita itu kemudian menjadi salah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan apakah kamu lebih tahu atau Allah yang lebih tahu, ya kita pasti nyatakan Allah yang lebih tahu. Apalagi konteks pembicaraannya jangan membicarakan tentang nama dan sifat-sifat Allah. Makanya kita nggak boleh kemudian ngarang-ngarang gitu. Makanya Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani berdusta mencomot namaku untuk menyampaikan agama, maka siap-siap duduk di neraka. Itu nyomot nama Nabi. Bagaimana kalau yang dicomot nama Allah? Dikatakan Allah begini. Nanti dalam salah satu aliran itu di Albania itu ada perpaduan antara Sufi sama Syiah. Nanti mirip kayak Nasrani. Jadi ada Allah, kemudian ada Ali, terus ada kemudian imam-imam mereka. Trinitas, jadi Allah di langit, nanti di bumi itu menjelma menjadi Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti ada imam-imam. Terus ibadahnya mirip kayak Sufi muter-muter. Jadi perpaduan. Makanya yang seperti itu harus hati-hati. Karena kalau nggak dibangun di atas dalil ya nggak ketemu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga sering terjadi pelanggaran di di Indonesia khususnya. Bahwasanya Allah menyatakan walladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah yang maha tahu yang gaib dan dia mengetahui juga yang nampak. Tidak ada ilah selain dia dan dia adalah yang maha rahman dan maha rahim. Nah, semua ilmu gaib itu Allah yang tahu. Tidak ada makhluk yang lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam Quran surat Al-Jin Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtadha mir rasulin. Urusan gaib itu Allah yang paling tahu dan gak akan dikasih tahu kepada siapapun kecuali rasul yang diridhoi. Ini menjadi dalil bahwasanya nek orang jangankan rasul aja nggak semua dikasih tahu, apa meneh bukan rasul. Itu jelas kalau nggak berdasarkan dalil ya jelas bohong. Saya kasih contoh. Dalam kisah Musa dan Khidir, Musa ini rasul, Khidir ini nabi. Musa diperintahkan berburu pada Khidir, dan Khidir ketika Musa datang, Khidir sudah mewanti-wanti, ojo kowe kok gak sabar. Tapi Musa tetap kekeh, aku pengen guru dan aku akan menjadi orang sabar. Lalu yang terjadi singkat cerita, Khidir berjalan bersama Musa. Terus dilihatlah sebuah kapal dilubangi sama Khidir. Musa kaget, ngopo lubangi? Kalau orang Jawa ngomong kurang gawean gitu kan. Pesake kok nelayani gitu. Khidir cuma menjawab, "Loh, wis tak omongi to nek kowe mau ora iso sabar, saiki kowe protes." Ya wes lanjut gitu ya. Terus akhirnya yang terjadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dia melihat ada anak kecil sama Khidir dibunuh. Musa kaget, "Ngopo kok pateni kurang gawean?" gitu. Loh kan, iya loh kowe. Kemudian dia masuk ke satu kampung, di kampung itu minta dijamu, minta makan, minta minum, nggak ada yang mau, sak kampung pelit kabeh. Nah, terus di tengah kampung itu ada 2 orang anak yatim yang rumahnya mau rubuh. Terus Khidir mengatakan pada Musa, "Yuk ditekin neh, didandani ben ngadeg." Musa protes, "Ngapain kita berdiri kan? Kita rubuhin aja dalam mobil dikei yuk."
Lho kan ngeyel to. Ya wis saiki tak critani, ngopo kae mau tak lakoni ngono ning bar iki wis yo rasa melu aku. Kemudian kita menjelaskan perahu kamu kayak mau tak bolongi, mergone nek ra dibolong kok dijikuk karo raja sing dolim. Nek bolong rajane wegah jikuk biji. Sing keloro bocah kayak mau tak pateni, Gusti Allah kuwi kei ngerti nek iki kok nek gedhe bocah kuwi ndablek mare wong tuane murtad terus aku dikongkon Gusti Allah mateni, tak pateni gitu kan. Nah terus yang keloro, kenapa kok ini ketelu? Kenapa bocah ini tadi lumayan mau kita suruh mendirikan? Karena bapaknya wong soleh, bapak soleh, anaknya minta dijaga oleh Allah, maka saya bagian dari utusan Allah yang menjaga dia dengan cara suruh mendirikan bangunan ini. Akhirnya berpisahlah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dua orang utusan Tuhan pun nggak punya ilmu yang berbeda. Nah pertanyaannya sekarang, nah sebagian orang kemudian mengatakan ya kemudian tukang mancing kayak gitu kan, ngomongnya Nabi Khidir itu ada di pinggir kali ya, makanya itu bener kan boten lah. Nek tenan siji dalile di loro sing mbok delok sapa kan bisa jadi syaitan, bukan Nabi Khidir. Dan masih banyak lagi, nanti ada orang yang mengadakan acara tertentu terus ngomong Nabi itu datang bersama dengan malaikat dan para sahabatnya, itu jelas dusta. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus kemudian belajar dengan baik, diambil dari dalil-dalil, dan dari dalil-dalil itu kemudian dirangkai menjadi ilmu. Dari ilmu itu kemudian kita berhati-hati, dan itu adalah hakikat dari ketakwaan. Terakhir, ketika Allah menyatakan Allah yang paling tahu, maka Allah pun memberitahu kepada Rasulnya, sehingga ilmu tentang Allah itu hanya bisa dipahami dengan pernyataan Allah dan pernyataan Rasulnya. Allah berfirman di Quran surat As-Saffat ayat 180-182, Subhana Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Jadi memang faktanya banyak orang yang berkata-kata tentang Allah tapi nggak seperti itu Allah. Makanya nanti orang Nasrani itu sering mengatakan wahai anak-anak Tuhan kan gitu. Bahkan ada bis keluarga Allah gitu. Nah tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, yaitu bahwasanya Allah tidak punya anak-anak. Wa qalatil yahudun nahnu abnaullah, mereka berkata kami anak-anak Allah gitu. Hulat aidihim gitu. Bahwasanya ucapan mereka itu tidak benar, berlebihan. Dan nantilah insya Allah kita bahas tentang itu. Sehingga secara khusus mereka mengaku sebagai anak Allah, bahkan mungkin mengaku sebagai keluarga Allah, tapi Allah nggak mau mengakui itu. Nah, kemudian wassalamun alal mursalin, dan salam kesejahteraan dilimpahkan kepada para rasul, walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang saya memperjelas tadi apakah Allah itu berkeluarga, karena mereka mengklaim anak Allah, keluarga Allah dan seterusnya. Nanti kita lihat dalil-dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Setelah kita mengenal Allah sebagai Rabb kita, kemudian kita mengenal Allah sebagai ilah kita, maka kemudian kita secara umum kita juga mengenal Allah punya nama dan sifat-sifatnya. Enggak saya detailkan, nanti yang didetailkan ada kitabnya khusus namanya Fikih Asmaul Husna. Jadi dijelaskan satu persatu. Misal as-somad itu apa, maknanya apa. Sama contoh nih, misal ada al-ghafur sama al-afu. Nah, jadi kalau 10 malam terakhir kan dungane Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kok Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Sama-sama maknanya minta ampun. Satunya maknanya minta ampun, satunya minta maaf gitu. Nah, ternyata ketika kita mempelajari tentang fikih Asmaul Husna, kata ampun itu lebih dalam daripada kata maaf itu lebih dalam daripada ampun. Kalau ampun, catatan amal kita itu ada. Nanti kemudian ketika kita minta ampun, dosanya diampuni, tapi catatannya masih ada. Makanya nanti ada sebuah hadis, seorang yang dosanya banyak banget, kemudian dosanya ini pun dibentukkan dalam gulungan 99 gulungan terus digelar. Gelarannya ini tua banget dan tulisannya komplit. Dan kemudian orang itu ditanya, enak orang yang ditulis, udah ditulis semua. Enak orang yang dipujuli sama malaikat, udah semua komplit. Enak enggak sih mas buat lakoni, ini enggak ditulis itu, semuanya ada. Dan dia ketika melihat itu dalam kondisi lemes gitu.
Kemudian yang terjadi begitu dia sudah lemas, Allah mengatakan tenang, kowe ora digolimi. Kenapa kok dikatakan gitu? Karena dia banyak minta ampun. Lalu kemudian dia juga memiliki akidah yang benar. Maka kemudian Allah keluarkan satu kartu tertulis la ilaha illallah. Disitulah kemudian yang 99 gulungan itu ditaruh di satu timbangan, la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang satunya. Terus timbangan la ilaha illallah itu lebih berat daripada yang timbangan dosanya. Padahal itu 99 gulungan sejauh mata memandang dan isinya dosa kabeh. Jadi segala macam dosa ning dunia niku dicipi Pak. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu makna al-ghafur. Tapi kalau al-afu, catatannya niku hilang. Sehingga kalau kemudian digelar plong putih, seneng, jadi orang deg-degan dari awal, langsung plong. Makanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah ketika 10 hari terakhir. Dan Nabi juga mengingatkan orang kalau keluar Ramadan kok nggak diampuni, rugi ya Ramadan. Oleh karena itu maka itu nanti babnya sendiri dan detail. Makanya ini cuma pengantar agar jenengan ketika kita ngomongkan akidah ke sana nanti jenengan sudah paham kemana arahnya dan akan mendalam atau nyemplung lebih jauh ke arah mana, apakah ke arah rububiyahnya, uluhiyahnya atau asma wa sifatnya, agar kemudian tidak bias. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah minggu depan kita lanjutkan tentang apakah Allah itu berkeluarga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum.